Pace bene, masih di mea culpa. Topik kita kali ini adalah mengapa pastor Katolik tidak membuat mukjizat sebagaimana para pendeta melakukannya. Iya, mengapa topik ini muncul? Karena pernah dipertanyakan di kolom komentar dan menarik rasanya untuk dijawab. Dan video ini saya sertai juga dengan teks renungan ringkas sesuai dengan bacaan besok. Mana tahu perlu, linknya ada di deskripsi video ini, bisa dibaca jika dirasa itu baik. Ringan-ringan tapi ya mana tahu berguna. Pastor Katolik tidak membuat mukjizat. Pertanyaan, benarkah? Begitu ya. Yang kedua, apa itu mukjizat? Pengertian mukjizat bisa menjadi sangat relatif bagi orang. Yang pertama, ya bahwa saya bisa bangun pagi-pagi masih hidup, itu mukjizat untukku. Bahwa saya masih hidup, masih bisa bertahan hidup dalam situasi saya sekarang, itu mukjizat untukku. Tapi di lain pihak ada yang berkata, mukjizat itu adalah yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu berbicara, yang tuli mendengar. Sesuatu yang tidak kita duga terjadi. Itulah mukjizat. Dan memang kita menonton itu ya. Dalam nama Tuhan Yesus berjalan. Dan bisa berjalan. Sekurang-kurangnya dalam video. Selepas dari video kita tidak tahu. Dan akhirnya orang merasakan perasaan ini. Tuhan itu hadir. Bisa berbuat yang baik. Dia Raja. Dan saya mau mencoba mengaitkan itu dengan bacaan yang lalu-lalu juga hari ini. Untuk besok. Bagaimana Yesus menekankan pentingnya mengikut salib, memikul salib dalam mengikut Dia. Menjadi yang kecil, bukan yang terbesar. Kita sebagai manusia ada kerinduan kita mengejar yang besar, yang bernama, yang ya diterima semua orang, dan hal-hal semacam itu yang selaras dengan itu. Dan ya saya juga masih manusia, kita semua masih manusia, punya kerinduan dalam hal itu. Tetapi yang menarik adalah bahwa Kristus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia yang memikul salib. Memikul salib bukan berarti menyangkut semua penderitaan. Menarik, sebuah sumber saya baca. Tidak semua penderitaan dengan sendirinya bisa kita kaitkan dengan memikul salib. Memikul salib yang dimaksud di sini adalah saya memilih melakukan yang baik dan saya harus menanggung akibat-akibat karena perbuatan baik itu. Itulah salib. Saya melakukan karya Allah apa yang Allah kehendaki. Tetapi sebagai feedback dari perbuatan baik itu, saya justru mendapatkan kesulitan. Nah, kesulitan inilah yang menjadi salib yang harus saya tanggung. Bukan karena saya malas bekerja maka saya tidak dapat makan. Inilah salib untukku. Tidak pada level itu dikatakan. Nah, apa hubungannya soal membuat mukjizat tadi? Yesus membuat mukjizat, ya benar. Dan ada orang yang mencoba mengikuti, dalam arti mengikuti, melakukan hal yang sama. Bahkan pada masa sekarang. Tetapi Yesus tidak ingin karena perbuatannya akan mukjizat, membuat mukjizat, orang-orang menjadi mengikuti dia. Satu, cinta bersyarat yang tak sungguh tulus. Karena saya dapat sesuatu maka saya mengikuti. Selekas nanti saya tidak dapat sesuatu darimu, saya tidak mengikutimu. Nah, orang-orang bisa berpikir begitu terhadap Yesus dan mukjizatnya. Maka apa yang terjadi ketika orang-orang mau mengangkat Yesus sebagai raja? Yesus menyingkir. Apa yang terjadi ketika Petrus berkata engkau adalah Mesias? Yesus melarang murid-murid memberitahukan kepada banyak orang tentang dia. Dan berkata, enyah kau iblis, kepada Petrus. Sebab apa yang kau pikirkan adalah yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Nah, ketika fokus kita terhadap mukjizat yang bisa dilakukan oleh para utusannya, siapa utusannya ini pun bisa juga dipertanyakan. Karena ada utusan yang kita terima sebagai dari Allah, atau ada juga yang menyerupai utusan. Nah, melakukan mukjizat semacam apa? Saya kadang berpikir ya, terima kasihlah saya tidak bisa melakukan itu. Dalam arti ya berjalan dan dia berjalan. Jangan-jangan kalau saya melakukan itu saya akan menjadi sangat angkuh.
mulai mempertontonkan itu, berkebalikan dengan bacaan dari Injil ini, ketika Yesus dikenal orang dan dia malah memilih untuk lebih menyingkir. Nah, kalau saya membuat mukjizat, jangan-jangan saya akan buat video-video YouTube tentang Pastor Si Hombing membuat orang lumpuh berjalan. Itu pasti sesuatu yang memukau. Lalu di video saya akan katakan, pujilah Tuhan. Tetapi ketika orang memuji Tuhan, tidak mungkin orang mengabaikan saya. Saya bisa berkata, ini karena karya Tuhan. Tapi ini juga sih, kan begitu. Ada tendensi untuk semacam itu. Dan saya berpikir, ya, bukan berarti saya katakan bahwa tidak ada itu. Saya tidak ada dalam posisi untuk menilai sebuah tindakan, tidak dalam posisi itu. Tapi saya tentang diri saya sendiri yang saya mencoba mengenali diri. Jangan-jangan kalau saya melakukan sesuatu yang mengagumkan semacam itu, saya akan mulai berkualitas juga doa saya. Coba sini, coba sana, dan berguna. Apa yang khas dari peristiwa mengikut Yesus? Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia yang menderita, dan itu dilakukannya berulang-ulang. Akan mengalami sengsara, wafat, dan bangkit, dan ini tidak terpikir bahkan oleh para murid. Apa yang kau katakan, sampai Petrus menarik Yesus? Atau murid-murid lain berbicara, siapa yang terbesar di antara kita? Spiritualitas yang ditawarkan oleh Yesus belum sungguh diinternalisasi oleh para murid. Mereka masih sibuk mempersoalkan siapa terbesar di antara kita. Dan memang secara verbal sekarang ini akan tabu bagi kita untuk berbicara, saya mau terbesar. Tetapi faktanya kita mengejar itu. Saya katakan kita untuk menghaluskan bahwa ada di antara kita, karena kerinduan mencari yang besar ini, kerisauan muncul di hati kita. Dan kita akan mencoba berbagai cara yang menurut kita mampu mendongkrak nama kita sedikit lebih besar, dan lagi dan lagi. Padahal mengikut Yesus dikatakan adalah soal memikul salib dan mengikuti dia. Apa artinya memikul salib? Bukan berarti kita melakukan persis yang Yesus lakukan. Kita bukan dalam tahap menjadi seperti Allah, tapi kita dalam tahap mengikuti Allah. Menjadi seperti Allah dalam arti melakukan apa yang dia bisa lakukan. Bahwa kita secitra dengan Allah, ya, tetapi tidak dengan sendirinya. Karena saya secitra, saya bisa seperti Allah, seperti Yesus. Sekurang-kurangnya fakta iman bahwa Yesus adalah sungguh manusia yang tanpa dosa, itu tidak mungkin bisa kita tiru. Nah, memikul salib yang bagaimana maksudnya sebenarnya dengan mengikut Yesus ini? Itu tadi dikatakan, mengikuti dia, melakukan yang baik, dan siap menanggung kesulitan yang timbul karena perbuatan baik itu. Dan untuk pelan-pelan mengenal itu, kita diingatkan untuk menjadi seperti seorang anak kecil yang dengan kemampuannya, ketergantungannya, ia berusaha mengenal dan mengaitkan dirinya dengan yang lebih besar, dan dalam hal ini dengan Yesus. Bukan malah mengejar yang besar, sesuatu ini saya. Sekalipun ya itu sangat natural, tapi toh kita mengejar yang ilahi. Ada kecenderungan itu untuk lebih besar, untuk lebih dikenal orang. Semakin banyak orang yang mencintai, yang mengagumi, hebat sekali dia. Dan menyenangkan itu, benar menyenangkan. Tetapi begitulah, dengan mengikuti Yesus kita diingatkan untuk mau yang terkecil dan melayani, bukan mau yang terbesar dan dilayani. Itu dalam bahasa bacaan itu. Maka ya, dengan itu pun kita menyampaikan doa-doa kita dengan rumusan, saya mau mengikuti engkau dan membutuhkan tuntunanmu.
Maka Yakobus mengingatkan, mengapa doamu tak terkabul? Karena kamu dikuasai oleh hawa nafsumu, katanya. Untuk besar, untuk memiliki ini, memiliki itu. Tentang mengikut Yesus berarti memikul salib, sanggup melepaskan dan bergantung kepada Allah. Sebuah usaha terus menerus. Semoga kita sanggup. Tuhan memberkati dan pace bene.